Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Ariela, biasanya dipanggil Yela. Aku sekarang di S1 Informatika Universitas di Ponegoro, Semarang. Halo Kak Ella. Halo. Jadi di Di sini, sini kami akan mengajukan pertanyaan nih Kak. Boleh nggak Kak? Kira-kira. Boleh, boleh. ayo pertama dari Kak Aldi dulu. Saya dulu ya Kak. Mm, Apa yang akan terjadi jika tidak ada sistem operasi dalam sebuah komputer Kak? Oke, apa yang akan terjadi jika tidak ada sistem informasi dalam sebuah komputer ya? Iya Ya, Kak. Nah, jadi sistem operasi ini kan dia itu yang menyambungkan antara hardware sama software. Sebelumnya kalian udah tahu belum hardware sama software itu apa? Belum belum Kak. tahu Apa itu Kak? Kak, apa itu? Nah, jadi hardware itu perangkat keras. Dia itu contohnya kayak komputer itu sendiri, Hah? CPU, terus mungkin keyboardnya atau mouse-nya kayak gitu. Kalau perangkat lunak atau software itu dia sistem di dalam komputer itu sendiri kayak sistem operasi. Nah, sebenarnya kalau sebuah komputer itu kalau dia nggak ada sistem operasi, mungkin bisa aja komputer itu tetap nyala. Tapi fungsi di dalam komputer atau komponen di dalam komputernya itu mungkin tidak bisa berjalan sesuai yang komputer pada umumnya. Semisal, aku kasih contoh. Ya, Ya, Kita betul, Kak. mau nyimpen sebuah file nih. Kita namain filenya itu tugas satu. Nah, file tugas satu ini kita simpen di dalam folder download. mm-mm. Terus suatu saat kita lupa nih file tugas satu ini kita simpen di mana. Terus kita cari di komputer kita. Nah, yang tugasnya nanti mencari, terus tugasnya memunculkan file tugas satu ini tugas dari sistem operasi itu sendiri. Jadi kalau semisal sistem operasinya nggak ada di komputer, ya kayak yang aku bilang tadi, komputernya mungkin bisa nyala, tapi fungsi-fungsi kayak fungsi mencari file, fungsi menyimpan, atau fungsi menjalankan aplikasi yang ada di dalam komputer itu nggak bisa jalan kayak gitu. Oh, Jadi fungsi komputer sendiri itu dibagi menjadi dua ya Kak, elemennya, komponennya yang paling utama. Iya, itu hardware sama software ya. Oke. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kak. Oke. Bagaimana dampak perkembangan perangkat lunak AI seperti ChatGPT terhadap dunia pendidikan dan pekerjaan di masa depan, Kak? Wah ya, kebetulan aku juga mahasiswa ya, jadi kalau dunia pendidikan mungkin aku relate, terus aku sempat ada ikut magang juga, jadi tahu deh dikit-dikit dunia pekerjaan di bidang IT itu kayak gimana. Kalian pernah pakai chat GPT nggak sebelumnya? Nah, sorry, Kak. Pernah ya, pasti udah nggak asing ya sama chat Iya. GPT. Nah, jadi ChatGPT itu benar dia salah satu produk AI. AI itu artificial intelligence di mana dia kecerdasan buatan. Dia itu program komputer yang dibikin manusia agar menyerupai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Nah, perkembangan AI di dunia pendidikan itu kan kalian tahu lah penggunaan Ya, tahu, Kak. ChatGPT. Hmm. Nah, di jurusan aku sendiri juga, itu aku bisa bilang kalau mahasiswa informatika itu nggak ada yang nggak pernah pakai AI, apalagi ChatGPT. Pasti semuanya pernah pakai ChatGPT. Kita itu biasanya pakai ChatGPT itu kalau misal lagi ngoding nih, lagi Iya Kak. ngoding, terus, nah itu ada error, tapi kayak aduh 1 jam 2 jam kok nggak nemu-nemu ya kita errornya di mana. Kadang kita pakai chat GPT kayak nanya ini tolong chat GPT tolong temukan errornya kayak gitu. Terus cutting-cutting aku atau kalian biasanya kenal dengan kakak kelas Ah, gitu di prodi aku itu sekarang topik skripsinya juga banyak yang judulnya di belakangnya ada berbasis AI karena emang AI ini sesuatu yang menarik banget gitu buat dipelajari dan emang lagi apa ya
lagi hot banget gitu di kalangan di semua usia gitu. Nah, kalau di dunia pekerjaan sendiri, mungkin ini yang relate sama aku aja ya. Kemarin aku sempat magang di Jakarta, itu aku bikin website. Nah, kebetulan perusahaan aku ini emang menyediakan jasa untuk pembuatan perangkat lunak, khususnya kayak website company kayak gitu. Nah, klien-klien perusahaan aku ini banyak banget yang minta buat disediain fitur, jadi dia kayak fitur chat gitu, Ya. tapi nanti chatnya langsung dihubungin sama AI, jadi staff-staff kantor yang lain itu bisa fokus sama pekerjaan mereka yang lain, terus hal-hal yang berbau dengan customer itu di handle sama AI kayak gitu. Oh Tuh iya, kalau dunia pekerjaan. oke Kak. Kan kakak bilang kalau di job pekerjaan kakak pernah magang, ya kan? Nah, itu tuh kayak cara gimana ya? Cara mengoperasikan website itu sendiri tuh itu gimana? Kalau ini cara mengoperasikan website, maksudnya kita develop website atau Ah, pengguna memakai website? yang apa tadi kak? Oh, yang develop website ya. Ya. Kalau Soalnya masih develop, asing kata itu. Iya, kata masih itu asing. masih asing jadinya Oh, tahu Pengen ya. tahu gitu cara itu gimana? oke oke. Tapi kalian tahu nggak website itu apa? Website. Kurang tahu kak. Kalau website itu tahunya yang di Google gitu sih, Kak. Google. Nah, iya benar. Itu kalian kalau misal nge-search terus nanti kan muncul tuh di Google. Ah, iya. Kalian pencet, itu kan ada kayak mungkin artikel atau apapun itu. Nah, itu namanya website. Nah, itu kemarin aku magang itu bikin website yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi kayak artikel, tapi ada beberapa halaman dan itu berhubungan sama perusahaan yang tempat aku magang kemarin. Kalau develop website itu maksudnya membuat website, membangun website itu mungkin harus ini sih mempelajari bahasa pemrograman untuk website itu sendiri karena bahasa pemrograman itu kan banyak. Terus nanti ya udah tinggal mulai ngoding. Kalau udah selesai mulai ngoding website itu dites, bisa nggak ya ini dipencet, bisa nggak ya website ini di close atau sesuai dengan fitur-fitur yang diminta sama perusahaan kayak gitu. Baru nanti kalau udah selesai testing website itu baru bisa diluncurkan. Diluncurkan itu dalam artian ketika kalian nyari website tersebut di Google itu udah muncul di Google kayak gitu. Iya, Kak. Terima kasih kak. Bentar dong. Aku masih ada satu pertanyaan. Bentar, apa ya? Apa itu? Yang itu sih tadi apa ya? Yang penggunanya. Oh ya, penggunaannya. Yang Dari yang kedua, penggunaan. Oh, yang aku sebutin tadi ya. ya. Itu. Nah, kalau penggunaan website tuh ya berarti mulai dari yang aku bilang tadi. Ketika pengguna itu maksudnya kalian nih, misal website Shopee deh. Ya. Kalian kan kalau semisal nyari Shopee di Google itu kan muncul kan itu Shopee. Nah, kalau kalian lihat itu nanti ngarahnya ke website Shopee. Isinya kalian bisa ya lihat-lihat barang, terus beli barang. Nah, website yang udah jadi itu kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kalian menggunakan website ya tergantung sama website itu apa. Kalau tadi website Shopee berarti kan kegunaannya untuk kalian scroll mau lihat mau belanja kayak gitu. Itu dari sisi penggunaan. Oke. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Jawaban selanjutnya bisa dari rekan saya. Oke kak. Jadi langkah apa yang harus kita ambil kayak apa hal yang harus kita pelajari dulu kalau kita mau terjun ke dunia IT? Iya. Kayak paling dasarnya itu apa gitu? Kalau mau terjun ke dunia IT, oke. Jadi kalau kalian mau mulai terjun ke dunia IT, dulu itu
aku kan terjun ke dunia IT ini baru waktu kuliah. Waktu Ya. SMA itu aku nggak dapat pelajaran informatika. Kalau kalian dapat nggak? Dapat ini kelas Kebetulan 10 ini Kak. Kelas 10 informatika. pas kelas 10 baru dapat. Waktu SMA itu belum dapat. Karena masih kurtilas. Iya. Ini Terus kalian dapat pelajarannya apa? Tentang apa? tentang kompu. tentang Tentang- Microsoft, Excel gitu Kak, Word. Ya kan? Baru Ya, dapat. Eh, Kalau kayak tentang angka biner gitu udah dapat belum? Oh iya, nah itu benar. Sekolah kalian ngajarin tapi itu sebenarnya cara penggunaan komputer dari awal banget. Jadi kayak tahu basic-basic dasar kayak Microsoft Word, Excel, Iya. nah kayak gitu. Nah kalau mau terjun lebih dalam lagi itu sebenarnya yang perlu dipelajari itu cara berpikir komputer karena bahasa yang digunain komputer itu beda banget sama bahasa yang kita pakai gitu. Semisal kita mau nyuruh komputer buat bikin website, itu kita nggak bisa tinggal asal nyuruh kayak bikin website dong, kita nggak bisa. Itu harus ada perintah sendiri dan itu bahasanya itu namanya pakai bahasa komputer. Nah, kita bisa pelajari dari gimana ya? Mempelajari logika komputer itu sendiri kayak kalau aku itu di awal-awal diajarinnya ada bahasa namanya Python. Kalian pernah dengar nggak? Enggak. Apa itu Kak, Python? Python itu bahasa pemrograman. Dia itu menurut aku itu bahasa pemrograman yang paling gampang karena masih apa ya? Masih ada bahasa manusianya dikit-dikit gitu. Bahasa komputer itu rata-rata bahasa Inggris. Jadi kalian juga bisa mulai mempelajari bahasa Inggris dulu, tapi bahasa Inggris yang berkaitan dengan dunia komputer karena beda ya bahasa Inggris sehari-hari sama bahasa Inggris yang relate sama komputer kayak gitu. Oh, Itu. Kalau aku mau tanya boleh nggak Kak? Boleh. Kalau aku kan itu kan sering kan kayak dengar itu coding-coding kan Kak. Coding itu apa sih Kak? coding sendiri Iya. itu apa maksudnya? Coding itu dia itu sebuah kode yang isinya bahasa komputer kayak yang aku sebutin tadi. Oh, ya. Gimana? Contohnya itu kayak semisal ini aku kasih contoh ya. Iya. Kalau pakai bahasa manusia itu 2 ditambah 2 sama dengan 4, iya kan? Ya. 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 Kalau bahasa coding itu jadi if A plus B sama dengan 4. Jadi ada bahasa tambahannya kayak gitu. Nah, itu coding, itu namanya coding. Jadi kode yang dari bahasa komputer, dari bahasa pemrograman kayak gitu. Oh. Oke. Jadi lumayan terbuka tentang dunia IT. Iya Kak. Menurut kakak, kalau semisal kita bukan berhasil, kayak udah lumayan paham tentang bahasa komputer itu sendiri. Terus selanjutnya itu kalau kita udah paham sama bahasa komputer, apa kita bisa bikin website itu sendiri? Kayak yang tadi kakak bilang pernah magang di Jakarta. Sebenarnya nggak segampang itu juga sih, karena bahasa pemrograman itu beneran banyak banget. Kayak kan kalau kita kan ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa apapun itu dari negaranya kan ada tuh masing-masing. Iya. Nah, bahasa pemrograman tuh kayak gitu. Setahu aku tuh ada lebih dari, yang aku tahu ya, itu ada lebih dari 20 bahasa pemrograman. Nah, aku aja sampai sekarang paling kayaknya 10 bahasa pemrograman aja belum yang kayak belum bener-bener bisa banget 100% gitu. Karena emang sebanyak itu dan beda-beda. Jadi menurut aku setelah kalian nyoba belajar bahasa pemrograman, misal kayak yang tadi aku sebutin itu, kalian bisa coba mulai dari bahasa Python, itu kalian bisa ini dulu, eksplorasi dulu. Kalian itu tertarik ke dunia IT itu di bagian mananya? Karena IT itu banyak banget. Nggak cuman sekedar bikin website, tapi ada juga yang kayak
ngurusin tentang keamanan data, terus ada yang AI, ada yang bikin aplikasi mobile, aplikasi di HP. Jadi kayak gitu sih, kalian eksplorasi dulu, kalian itu tertariknya di bagian mananya, baru nanti mempelajari lebih dalam kayak gitu. Oh, Kak. Kirain kita itu kalau udah paham tentang bahasa komputer, kita udah iya langsung bisa gitu. Ya kira Ternyata nggak semudah itu. Iya, itu, itu masih awal banget. Oke. Next, mengapa keamanan data pribadi penting di era digital dan apa saja yang bisa terjadi jika data pribadi kita bocor, Kak? Itu Oke, apa keamanan data aja? ya. Mm-mm. Nah, jadi menurut aku keamanan data itu, data pribadi itu sifatnya kan sensitif karena kita kan ya bisa dibilang kita bisa ngelakuin apa aja nih kalau kita punya data pribadi seseorang kayak gitu. Nah, kenapa data pribadi tersebut itu penting? Karena ya itu tadi kita dapat melakukan aja apa aja bener-bener apa aja semuanya kita bisa lakuin kalau kita punya data pribadi. Terus ya contohnya kayak misal kita mau ngurus ATM di bank itu kan butuh butuh dana pribadi. Terus kita mau misal shopping online itu kan butuh data pribadi tuh, nama, alamat, itu data pribadi. Nah, kenapa kita perlu menjaga keamanan data pribadi itu karena kan banyak ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu di luar sana. Nah, data-data pribadi kita itu bisa aja disebarluaskan, bisa aja dijual ke black market, yang mana orang yang ngejual kan tentunya dapat untung, tapi kita dapat rugi nih karena data tersebut bisa aja dipakai buat melakukan penipuan atau bisa aja harta yang kita punya dikuras dari data pribadi itu kayak gitu makanya keamanan data pribadi itu penting banget buat dijaga. Terus apa namanya, kalau semisal keamanan data pribadi ini nggak terjamin, bisa jadi kan, bukan bisa jadi sih, tapi kan pasti kita ngerasa kayak was-was, kita Iya. ngerasa nggak aman. Nah, jadinya dari kejadian itu bisa aja kita nggak lagi percaya tuh sama teknologi-teknologi yang ada di era digital ini. Sedangkan masih banyak banget teknologi yang lagi dikembangkan, yang mana biaya pembuatannya itu nggak murah, terus waktu pengembangannya juga nggak sebentar kan jatuhnya. Kalau kita udah lagi nggak mau pakai teknologi-teknologi itu kan teknologinya jadi sia-sia, padahal bisa jadi teknologi tersebut benar-benar bermanfaat gitu untuk kita kayak gitu. Tadi kan kakak sempat jelasin kan bahwa kalau data kita bisa dijual di black market. Nah, black market itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Jadi black market itu sebenarnya sebutan buat situs kayak penjualan gitu kayak Shopee, tapi isinya jual-jual barang yang berbahaya. Nah, contohnya tuh kayak misal mungkin ada yang jual narkoba, jual yaitu jual data pribadi, kayak gitu-gitu, jual jasa hacker, kayak gitu. Itu namanya black market. Jadi benar-benar isinya penjualan-penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang itu tuh dilarang gitu oleh negara kayak gitu. Oke. Terus tadi apa ya? Iya, Bibi mau nanya enggak? Kalau ini sih Kak, apa ya namanya? Tadi apa ya? Aku lupa. Apa ya? Yang tadi loh, apa ya yang Kakaknya bilang? Apa sih? Apa ya? Lupa aku. Next aja. Bentar aku nyusunnya susah. Ayo, siapa yang mau nanya? Jadi aja ya. Ayo. Kakak sih ada pengalaman pernah atau teman kakak atau saudara-saudara kakak yang pernah datanya dijual di black market gitu? pengalaman pribadi. Ada nggak? Sebenarnya kalau dijual di black market aku kurang tahu ya.
tapi ada emang kenalan aku yang datanya tuh disalahgunakan. Itu kayak datanya itu kayak bukan dijual sih, tapi kalian tahu ini nggak, pinjol nggak? Tahu Tahu. Itu temen aku, dia itu nggak pakai pinjol, tapi datanya kasihin ke pinjol sama orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang bahkan dia itu nggak kenal. Jadi kayak temen aku ini jadi ditelepon-teleponin apa namanya dari pinjol itu, disuruh bayar utang, padahal dia nggak ada minjam apapun itu. Iya, gimana? Iya, jadi kenalan kakak nggak nerima uangnya, tapi disuruh ngulangin gitu ya. Iya betul. Ya, kayak gitu tahu deh. Oke, kalau kita nggak paham tentang pengamanan data kita, data identitas, kemungkinan berapa persen untuk dijual ke apa ya tadi black Black market, iya. Sebenarnya itu waktu itu negara kita sempat kecolongan. Oh Jadi iya, aku ingat. aplikasi apa ya? Kayaknya udah beberapa kali juga, Yang tapi yang paling aku ingat tuh Kemenkes kayaknya kan? Yang iya itu Kemenkes salah kan? satunya. Heeh. Tapi yang paling besar itu sebenarnya yang Tokopedia. Itu Oh, dia data orang-orang yang daftar Tokopedia itu waktu itu sempat di search di black market, itu nama-namanya udah muncul, nama-nama kita nih orang Indonesia. Menurut aku itu sih yang paling parah. Jadi sebenarnya walaupun kita udah semenjaga itu data kita, bisa jadi pihak eksternal kayak pemerintah itu malah yang apa namanya, yang nggak sengaja membocorkan data kita gitu. Jadi kalau ditanyain kayak seberapa persen gitu juga nggak bisa menjamin sih. Yang penting kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang dari emang berhubungan sama diri kita sendiri. Kayak jangan nyebarin ulang tahun, jangan nyebarin KTP sembarangan, nomor NIK-nya. Terus sebenarnya kalian tahu nggak kalau semisal nama ibu kandung itu sebenarnya data pribadi yang harus dijaga. iya. Baru tahu tuh. Oh iya Kak. Beberapa kayak apa ya? Contohnya mungkin kayak pendaftaran pajak, pembayaran pajak itu verifikasinya itu butuh nama ibu kandung. Nah, kalau nama ibu kandung kalian misal kayak disebarin ini namanya si A gitu, bisa jadi nanti disalahgunakan buat hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu, kayak gitu. Ya ampun, sering kayak gitu ya. Ya ampun. Gitu. Ini baru tahu kak, ya Allah. Iya, itu data pribadi harus dijaga. Itu. Ya kan aku jadi apa? Data ayah juga ya kak. Iya, ayah juga tahu. Kalau sebenarnya kalau data ayah itu nggak se ini yang punya ibu sih, soalnya verifikasi sekarang tuh pakainya nama ibu kandung, nggak ada nama ayah kandung gitu. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim, ya ampun baru tahu. Tadi apa lagi ya? Aku mau atau kamu tanya dulu. Menurut Kakak ya Kak, apakah teknologi informasi membuat pendidikan jadi lebih merata? Soalnya kan di Indonesia apa ya, akses internet aja yang paling besar itu kan hanya di Pulau Jawa kan. Setahu aku nih Kak. Maaf kalau salah. Nah, terus gimana kalau di daerah lain kayak di daerah timur Papua gitu. atau ya Jawa. di luar Jawa intinya apakah kalau adanya apa yang tadi teknologi bisa meratakan pendidikan di Indonesia? Menurut aku itu benar sih, teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi itu dapat membantu pendidikan menjadi lebih merata. Seenggaknya kesenjangan pendidikan itu dapat dikurangi. Mungkin kita nggak bahas yang di daerah yang kayak tadi Papua gitu-gitu dulu ya. Eh, ini lebih ke kayak nggak semua orang itu punya kemampuan yang sama buat bisa sekolah atau buat bisa kuliah. Itu nggak semua orang itu punya kemampuan yang atau effort yang sama seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini,
kan jadi banyak materi-materi yang dapat diakses secara online. Kalau kayak misalnya itu ruang guru kayak gitu kan pasti Ya, kan. Kalau di informatika itu ada namanya Decoding, itu website yang emang khusus mempelajari hal-hal yang berbau tentang informatika. Nah, karena enggak semua orang itu punya kemampuan yang sama buat bisa kuliah, buat bisa ke sekolah, tentunya mereka butuh akses internet gitu buat seenggaknya bisa mengakses hal-hal secara online yang tidak membutuhkan biaya besar atau bahkan secara gratis gitu dan tidak memerlukan effort yang berlebih. Tapi ini aku nggak bilang apa sekolah atau kuliah itu nggak penting ya. Tetap Ya, banyak ilmu yang bisa kita dapat di sekolah atau kuliah. Nah, untuk orang-orang yang di daerah terpencil sebenarnya uh, emang benar kalau koneksi internet itu paling bagus itu di Pulau Jawa ini. Tapi bukan berarti daerah-daerah seperti itu belum terjangkau internet. Malah bisa dibilang lebih susah terjangkau oleh manusia-manusia yang mungkin mau mengajar ke daerah sana ketimbang susah menjangkau internet itu sendiri. Emang bisa dibilang susah banget. Mereka harus lebih apa ya? Lebih effort kayak mungkin harus naik ke atas bukit dulu atau apa gitu dulu. Tapi seenggaknya mereka masih bisa terjangkau internet yang mana mereka masih bisa mengakses hal-hal yang ingin mereka pelajari. Tapi mungkin emang effortnya harus lebih ketimbang kita yang berada di Pulau Jawa kayak gitu. nih Kak, aku out of topic ya Kak. Mm-mm. Kalau semisal nih, kan kita ngehapus data, ngehapus foto-foto semua video. Nah, sebenarnya itu sih kehapus semua di perangkat kita atau masih ada di perangkat ya. kita? Makanya Soalnya aku bingung kayak ini sih kemana ya foto-fotonya? Kok kalau kita hapus semua sih kayak kita reset atau apa? Apakah datanya masih ada di HP atau hilangnya kemana gitu. hilangnya kemana gitu? Oh iya, kalau di HP itu emang kalau kalian ngehapus, pastinya kan masuknya kan ke sampah dulu nih. Nah, Kak, kalau Ya. kalian ngosongin sampah itu baru benar-benar kehapus. Nah, itu benar-benar emang datanya sebenarnya benar-benar hilang, benar-benar kayak udah nggak ada di HP. Tapi biasanya dari smartphone, aku nggak tahu sih kalau yang Samsung kayak gimana. Tapi kalau iPhone itu sebenarnya emang di HP kita hilang. Hmm. Cuman kayaknya seminggu, aku lupa antara beberapa hari gitu, itu masih bisa dipulihkan kalau kita datang ke servisnya Apple. Jadi Oh. itu datanya dia keamanan datanya itu benar-benar lebih apa ya, lebih kuat dibanding yang lain. Jadi mungkin bisa aja di restore, cuman nggak semuanya apa ya, ada kok kasus yang emang dia datang ke Apple Service-nya buat di restore yang padahal udah dihapus secara permanen itu. Tapi nggak semuanya berhasil bisa dipulihkan. Soalnya emang keamanannya Apple itu susah banget buat buat ditembus gitu. Nah, jadi ya kalau misal-misal udah dihapus semuanya secara permanen itu ya benar-benar hilang gitu. Kecuali kalian udah backup. Kalau di iPhone kan ada ini apa? iCloud. Ya, Hmm. Atau enggak biasanya aku pakai apa sih ini yang dari apa? Google Drive. Google. Iya, Google Drive atau Google Foto gitu. Nah, itu juga bisa. Makanya harus di backup dulu sebelum benar-benar dihapus permanen. Kayak gitu. KHP teman aku sering ke riset itu gara-gara apa ya? Kayak tiba-tiba ke riset sendiri gitu. Langsung. Kayak lagi buka apa langsung mati terus ngerestart dari awal. Itu apa dari sistem makanya kita atau gimana? Itu bisa aja dari sistemnya itu udah kena di sistem dalamnya. Jadi dia bisa aja tiba-tiba ngereset atau HP teman kamu itu memorinya penuh nggak? Penuh nggak lah kamu? Iya, enggak.
fotonya tuh nggak penuh, tapi yang penuh tuh itu loh. Memori eh internal. bukan. Apa ya namanya kalau dokumen-dokumen itu yang penuh tuh di dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen kayak yang penuh. Oh, biasanya emang apa namanya kalau sistem di HP itu sebenarnya penyimpanan di HP itu misal dia bilang penyimpanannya 10 giga, tapi sebenarnya penyimpanan aslinya tuh cuman kayak 9,55 giga ya, misal kayak gitu karena ada kapasitas HP itu sendiri buat kalau tiba-tiba memorinya itu penuh. Contohnya kayak tadi ngeriset. Jadi emang ada HP yang disetting kalau dokumen-dokumennya udah kepenuhan itu nanti dia bakal ngeriset otomatis. Atau enggak coba dibawa ke servis aja sih. Siapa tahu emang sistem di dalam HP-nya atau sistem operasi HP-nya itu yang kena. Gitu. Monik mau nanya nih Kak. Nih, bayangkan jika seluruh sistem IT di sebuah rumah sakit atau eh Puskesmas. puskesmas gitu itu tiba-tiba rusak. Nah, langkah apa se- langkah apa aja dan dampaknya itu apa aja ya Kak? Kayak data-data masyarakatnya itu bakalan hilang atau enggak, terus kayak keliru apa ya namanya, iya bakal hilang Iya, atau enggak enggak. sih data-data masyarakat ini kalau sistemnya itu rusak tiba-tiba. Tiba-tiba Heeh. Hmm. Jadi sekarang rumah sakit sekarang itu segala pencatatannya, data-datanya itu semuanya udah dimasukin ke sistem mereka. Mereka juga ada komputer buat apa namanya nyimpen data-data mereka. Jadi kalau semisal seluruh sistem IT-nya itu tiba-tiba mati atau tiba-tiba rusak, itu tentunya dia berdampak ke pelayanannya karena data-data rumah sakit itu kan contohnya kayak data pasien, yang mana data pasien itu ada misal data pribadi yang kayak nama, alamat, dan lain-lain. Terus ada juga data pasien ini tuh penyakitnya apa sih, gejalanya apa sih, terus habis itu apakah pasien ini sudah diberi obat atau belum, apakah sudah dicek dokter atau belum. Nah, kalau tiba-tiba mati gitu kan bisa aja jadinya bisa berimbas ke kondisi kesehatan pasien tersebut. Makanya itu sekarang di setiap nggak cuma di rumah sakit, tapi di setiap perusahaan itu mereka punya yang namanya tim cyber security, keamanan siber. Itu mereka itu kerjanya buat ngejaga data-data yang ada di rumah sakit, di perusahaan, terus ngejaga sistem-sistem IT yang ada di sana. Jadi biar kalau semisal tiba-tiba dihack atau tiba-tiba mati itu mereka bisa memulihkan dengan cepat. Jadi datanya tuh biar nggak hilang gitu. Kan kalau datanya hilang, apalagi kalau apa namanya di rumah sakit itu kan bahaya banget. Sedangkan kan ada ya pasien yang mungkin dia juga lupa dia tuh udah dikasih obat atau belum, atau apa penyakitnya kayak gimana, itu kan jadinya ya ribet lah gitu kalau tiba-tiba rusak atau mati. Oke, Oh ya, jika kakak seorang pengembang aplikasi, perangkat lunak seperti apa yang akan kakak buat untuk membantu masyarakat? iya. Cita-cita kakak itu apa Iya. ya? Kalau berhasil menciptakan aplikasi gitu, Iya. Kak. Iya Kak. Oke, kebetulan aku emang lagi memperdalam apa namanya software development. Itu tuh kayak ya contohnya salah satunya mengembangkan aplikasi. Kalau aku kebetulan tertariknya emang di mengembangkan website. Nah, kalau ditanya aplikasi apa yang aku pengen bikin, aku kepikirannya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu aplikasi kesehatan. Kalian tahu aplikasi kayak Halodoc gitu nggak? Nah, kayak gitu. Aku pengen bikin aplikasi kayak gitu, tapi yang udah berbasis AI. Kalau Halodoc itu kan dia sistemnya kita nyari dokter, terus bayar dokter, baru nanti kita konsultasi sama dokter itu kan. Iya. Nah, kalau aplikasi yang aku kepikiran kembangin itu tuh
buat gejala awal. Jadi pasien itu apa namanya memasukkan gejala awalnya apa, dia cerita dia kenapa, itu awalnya terhubungnya dengan AI. Jadi nanti AI yang jawab ini kayaknya ada indikasi penyakit seperti ini. Cuman aplikasinya ini juga akan dihubungkan sama kayak Halodoc juga dihubungkan dengan dokter sama fasilitas kesehatan terdekat yang berkaitan kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kan di sekarang itu apalagi di Undip ya. Itu tuh setiap tahun mahasiswanya tuh nambah terus dan selalu banyak banget kan. Terus mahasiswa itu kan juga nggak cuma dari Semarang, dari luar Jawa juga ada gitu. Mereka kan pastinya kalau kuliah di Undip butuh tempat tinggal. Kalau mahasiswa kan biasanya ngekos ya. Nah, Iya. Nah, aku kepikirannya bikin aplikasi kayak buat apa namanya mengelola kos. Jadi pemilik kos itu bisa daftar ke aplikasi tersebut. Jadi nanti para mahasiswa-mahasiswa itu tinggal nyari kos mana sih yang kosong, kos mana yang sesuai budget, terus habis itu kos mana yang dekat sama kebutuhan aku kayak gitu. Mungkin Mungkin itu sih. Traveloka gitu ya, Kak? Kalau Traveloka itu kan lebih ke tempat penginapan yang kayak hotel gitu-gitu ya. Kalau ini tuh spesifik, lebih ke kos-kosan kayak gitu. Paham, paham. Semoga berhasil ya, Kak. Semoga berhasil ya, Kak. Iya, terima kasih.